jadi lebih bahasa murid bahasa itu ya. Sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita kajian membaca Imam Nawawi, dia dan keluarganya. Semoga apa yang kita baca ini mendapatkan manfaat untuk kita dan berguna untuk kita di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. آمين. Baik. Baik, Bapak-Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bihi qala wa Nabi Bakrata Nufai' bin Harith At-Taqafi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatilu fama hadha al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nah, ini tentang satu hadis yang penting yang harus kita perhatikan dari Abi Bakrah. Beda Abu Bakar dengan Abu Bakrah. Abu Bakrah ini ahli ibadah dari Taif, dari orang-orang Taif, orang yang didoakan oleh Nabi ketika dakwah ke sana dari Mesir. Di Taif ini termasuk satunya adalah Abu Bakrah. Abu Bakrah ini beliau meninggal di Basrah. Beliau salah satu yang punya madrasah Darul Hadis di Basrah. Jadi ketika Rasulullah wafat, banyak orang-orang sahabat-sahabat yang pergi ke berbagai macam tempat, salah satunya di Bakrah. Kemudian di sana beliau mengajarkan para tabi'in di Darul Hadis punyanya Abu Bakrah ini untuk mengajarkan ilmu hadis di Basrah. Basrah juga di Irak, sekarang ada di Irak. Baik, namanya Nufai' bin Al-Harith At-Taqafi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqal musliman, apabila dua orang muslim bertemu bisayfihima dengan kedua pedangnya, kemudian fal qatilu, maka orang yang membunuh wal maqtul dan yang dibunuh finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Ini hadis ini kalau dibaca secara sendiri akan bingung. Dua orang muslim bertemu, kemudian ribut, berantem bawa pedangnya, mau bunuh-bunuhan. Yang dibunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka. Kalau yang membunuh masuk neraka, masuk neraka. Makanya sahabat bertanya, Kultu ini siapa? Abu Bakrah. Aku bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, sama bal maqtul. Iya, kalau orang yang membunuh itu ya kita paham dia masuk neraka karena dia membunuh. Kalau kasihan sekali orang yang dibunuh ini, kok bisa masuk neraka juga? Qala, maka Rasulullah bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya orang yang dibunuh juga berniat untuk membunuh saudara. Maka bagaimana ulama yang membunuh masuk neraka karena sengaja berniat membunuh temannya. Ada niat dan perbuatan di situ. Yang kedua yang membunuh, dia niat juga untuk membunuh, cuma belum sempat terlaksana.
Sudah kebunuh duluan, kira-kira begitu. Niatnya sudah ada, cuma belum sempat terlaksana, sudah terlebih dahulu terbunuh. Dua-duanya punya niat sama-sama membunuh, cuma yang lebih tangguh yang dapat membunuh, maka dua-duanya masuk dalam neraka. Maka hadis Allah Subhanahu Wa Taala ini kaitannya dengan masalah hadis ini penting sekali, bahwa di sini ada yang menantang dan ada yang ditantang. Jadi yang menantang ada orangnya, kemudian yang ditantang pun siap untuk bertempur. Ini kata para ulama khusus untuk urusan dunia. Khusus untuk urusan dunia. Kalau ada dua orang, ibu, kakak, beradik, urusan warisan, ini dua-duanya masuk neraka kalau ada yang bunuh-bunuhan. Kalau ada yang urusan masalah pilkada, kemarin itu sampai ada bunuh-bunuhan, masalah pilkada, pilpres, atau gara-gara kepemimpinan nggak diakui bunuh-bunuhan. Ini apalagi cuma masalah organisasi recek-recek itu. Itu dua-duanya masuk neraka, yang membunuh dan dibunuh. Cuma apesnya yang dibunuh itu. Yang dibunuh itu apes dia. Nah, kemudian urusan kekuasaan dan seterusnya. Kalau urusan agama, kata para ulama, kalau urusan agama itu lain. Ada orang Islam, kemudian dia nggak mau bayar zakat, dibunuh dia harus. Seperti zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena siapa yang hari ini tidak bayar zakat unta dengan beserta tali-talinya, saya akan perangi dia. Itu boleh dalam urusan agama. Ini khusus dalam urusan dunia. Dua-duanya ada keinginan. Atau ada orang yang murtad, itu juga sama, diperangi dia. Diperangi. Atau orang Islam, ada negara Islam, disepakati semuanya baiat, kemudian dia memberontak, pemberontaknya harus diperangi. Maka ada pengecualian di sana. Pengecualian untuk untuk diperangi. Salah satunya itu. Kemudian nanti Allah Subhanahu Wa Taala itu kata para ulama, sesuatu yang batil itu harus diperangi. Ini jumhur ulama. Jadi hadis ini tidak terkait dengan masalah keagamaan, khusus untuk masalah keduniaan. Nah, dari sini kata para ulama, termasuk Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, jadi sebelum masuk ke situ, bahwa lain halnya kalau kita itu sedang membela diri. Kalau dalam sedang membela diri dan tidak niat untuk membunuh, itu tidak termasuk dalam hadis ini. Sekarang kan yang banyak mencuri ya orang Islam juga. Ya, misalnya ada satu orang mencuri motor, kemudian kita tahu dia orang Islam, kemudian mencuri di tengah jalan itu begal. Begal itu dibegal, kemudian kita gelut di sana. Kita tidak niat bunuh, cuma bela diri saja. Tidak niat bunuh, bela diri, kemudian yang dibunuh mati. Nah, itu tidak termasuk dalam hadis tersebut. Karena kita membela, tapi niatnya bukan untuk membunuh. Ada orang yang memang niatnya membunuh. Nah, sama ya oleh polisi. Polisi itu nggak niat bunuh, niat tembak kaki kita kepala gitu. Kan begitu. Jadi busa-busa itu kan dia nggak niat bunuh sebetulnya. Badan narkoba, ribu, teman-teman. Niatnya tembak kaki. Cuma karena nggak latihan perutnya memimpin, dia kepala. Kira-kira begitu. Nah, seperti itu tidak termasuk dalam bab ini. Masuk penjara dan perkara itu urusan dunia. Tapi dalam ini tidak termasuk dalam hadis, walaupun bertemu, duel, bertarung. Tapi ingat, niatnya tidak membunuh, niatnya hanya melumpuhkan dia, tapi kalau ternyata terbunuh, ya itu adalah perkara. Maka kata Imam An-Nawawi, jumhur ulama mengatakan dari sini bahwa orang yang berniat buruk itu ternyata juga mendapatkan dosa dicatat oleh mereka. Kalau dulu kan kita sering dengar kalau orang berniat buruk itu nggak dicatat. Nah, dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi, jumhur ulama mengatakan orang yang berniat buruk itu dicatat. Syaratnya adalah niat itu konsisten, terus. Nanti ada hadis ke-11 berkaitan dengan orang yang buruk tapi nggak dicatat, malah dicatat kebaikan. Nanti ada hal yang berbeda. Dalam hadis ke-9 ini, orang itu berniat, kemudian niatnya terus dipendam. Berbuat buruk, niatnya dipendam, kemudian dibuat strategi, dicari celah untuk membalas dendam misalnya. Atau kayak kemarin yang video di-share oleh Mas Talib itu, ada niatan untuk
membuat kerusuhan di Jakarta, ya, membuat kerusuhan di Jakarta. Kemudian dia cari, dia survei, dia lihat apa namanya tempatnya, dia niat bakar halte kemarin. Niat itu Pak, niat buat kerusuhan itu sudah dicatat oleh malaikat. Karena apa? Karena dia kontinu. Ya, kontinu. Jadi setelah niat dia buat strategi. Kemudian dia buat situasi, dicari situasi. Kalau dia mati sebelum itu sudah dicatat sebagai keburukan. Karena sudah ada niat itu dipraktekkan walaupun belum sempurna sampai pada kejahatan itu. Nah, dari sini kata para ulama, kalau ada niat, kemudian niat itu dipendam terus, bahkan dicari terus untuk untuk dilaksanakan, maka ini mendapatkan keburukan. Nah, ada satu muskilah, ada satu yang bermasalah ini, bahwa gimana sebagian orang mengatakan gimana sahabat dulu, ya, ingat perang Jamal, ya, perang Jamal antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah. Perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang di Syria, di samping Sungai Furat. Bagaimana kita melihat itu? Ini bahaya orang orientalis menggunakan dalil ini, mereka semua di neraka. Orang Syiah menggunakan dalil ini. Maka kita ini ujian bagi kita. Dengan kalau baca orang-orang orientalis kemudian orang-orang liberal itu menyalahkan sahabat. Nah, ini pelajaran untuk kita. Yang pertama, kita husnudzon. Kata Imam Nawawi, kita harus husnudzon kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Imam Nawawi mengatakan jelas dalam syarahnya beliau bahwa sahabat tidak termasuk yang ikut perang Jamal, yang ikut perang Siffin, walaupun ada terbunuh, Zubair bin Awam terbunuh dan seterusnya itu. Mereka tidak masuk dalam dalil ini, tidak masuk dalam ancaman ini. Kenapa? Karena yang pertama, mereka semua sudah mendapat titel sebelum wafatnya Rasulullah dalam Al-Quran. Apa? Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka. Itu yang pertama dulu, harus husnudzon. Tidak boleh kita menyalahkan Muawiyah karena Muawiyah juga sahabat. Tidak boleh juga kita menyalahkan Sayyidina Ali. Begitu juga ketika perang Jamal, tidak boleh menyalahkan Sayyidah Aisyah karena beliau istri Nabi. Tidak juga menyalahkan Sayyidina Ali. Nah, ini ada harus kita jaga betul hati kita, jangan sampai kita menyalahkan di antara keduanya. Maka ulama bijak. Di sini kata para ulama, semua sahabat sebagai mujtahid. Mujtahid itu dua pahalanya. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Maka kita harus husnudzon kepada para sahabat. Mereka semua sudah diridhoi oleh Allah. Hanya memang mereka ini terprovokasi oleh orang-orang munafik. Karena waktu itu kasusnya adalah Sayyidina Utsman. Semua kasus Sayyidina Utsman dibunuh oleh 3 atau 4 orang. Dibunuh. Kemudian setelah Sayyidina Utsman dibunuh, naiklah Sayyidina Ali dibaiat. Orang-orang mendukung Sayyidina Utsman masih belum mau berbaiat dengan Sayyidina Ali. Ali pindah ke Basrah. Ali pindah. Ketika pindah itu banyak orang yang menuntut, tolong dong, ini Sayyidina Utsman diusut dulu. Sayyidina Ali punya pemikiran yang berbeda. Sayyidina Ali bilang bahwa kita butuh menstabilkan dulu negara ini. Umat Islam disatukan dulu, semuanya ikut baiat saya, baru saya cari Saya cari pembunuhnya. Gampang dari pembunuh di Ali, gampang. Kalau umat Islam belum menjadi satu, belum upahnya belum betul, maka sulit. Apalagi ketiga atau 4 orang itu yang membunuh itu dari kabilah terkenal di Mesir sana. Salah satunya kabilah terkenal. Nanti bahaya kalau kita hukum dia, padahal umat Islam belum bersatu, gampang terprovokasi. Kira-kira begitu. Maka ketika melihat kasusnya sahabat perang Siffin, perang Jamal, kita harus husnudzon kepada mereka. Mereka tidak termasuk dalam hadis ini. Itu salah satunya. Lalu bagaimana kalau ada orang membunuh, 1 orang dibunuh oleh jamaah? Kemarin misalnya di Rusan, 1 orang dibunuh oleh beberapa polisi, maka seluruh polisi dihukumi membunuh orang tersebut. Dan mereka harus belajar. Itu dibunuh orang. Dalam Wa'id Bayan itu tafsir ayat Al-Ahkam itu dikatakan kalau ada 1 orang dibunuh direncanakan oleh orang banyak, maka seluruhnya dianggap sebagai pembunuh, seluruhnya dianggap berdosa. Dia yang
mengotaki, dia yang merencanakan, sampai eksekutor lagi, itu termasuk orang yang membunuh. Atau ada mahasiswa kemarin dipukul dengan dengan rotan, dengan macam diinjak oleh polisi. Maka polisi tadi yang pernah mukul dia, yang pernah menginjak dia, kemudian dia mati, semuanya dianggap sebagai pembunuh. Di dunia mungkin dia akan melindungi dengan institusinya, tapi di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran sebagai seorang pembunuh. Ini salah satu hadis ini 9. Masuk kita pada hadis 10. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadisnya gampang saya dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yanhazuhu illa salatu la yuridu illa salata lam yaqtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, salatnya seseorang di jama'atin dalam berjamaah tazidu ala salatihi fi baitihi, lebih berharga atau lebih tinggi derajatnya dibanding salatnya di rumah. Salatnya seseorang wa salatihi fi suqihi, salatnya seseorang di pasar, bid'an wa 20 darajah, lebih baik dari 20 sekian. 20 sekian itu bisa 23, 27 sampai 29 kata para ulama. Wa dzalika anna ahadahum, sesungguhnya jika seseorang di antara kalian tidak tawaddu'a, dia berwudu, fa ahsana wudu'a, kemudian dia sempurnakan wudunya, tidak terburu-buru, wudu dengan sempurna di rumah, kemudian dia sempurnakan wudunya, tsumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. La yanhazu illa shalah, tidaklah dia datang ke sana kecuali untuk sholat. Jadi ke sana itu niatnya memang ingin sholat, ingin melaksanakan sholat. Illa alam yaqtu khutbatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali Allah naikkan derajatnya di sisi Allah. Dan satu langkahnya lagi itu menggugurkan dosa-dosa. Kemudian kata yang keluar masjid, sampai dia datang ke masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Faidah ada bola, ketika dia masuk ke dalam masjid, kan habis sholati maka sholatu hiya tahbisu. Ketika orang itu masuk ke masjid, maka sudah dihitung dia pahalanya pahala sholat. Argonya, kalau taksi itu argonya sudah jalan mulai dengan masuk dari luar itu sudah masuk lah, dihitung sebagai orang yang sholat. Maka nanti sholat hiya tahbisu. Selagi niatnya di dalam untuk sholat, selagi niatnya di dalam untuk sholat. Kalau niatnya untuk bersih-bersih kayak mabuk, itu yang nggak termasuk mendapat sholat. Makanya sekarang ini kalau dengan duduk ini tidak hanya niat untuk taklim, tetapi juga niat untuk menunggu sholat. Satu sholat ke sholat yang lain itu dianggap sholat. Maka mulai dari masuk, kemudian dia duduk, itu dianggap seperti sholat. Selagi niatnya masih menunggu sholat, maghrib, niat sholat maghrib. Habis maghrib duduk di sini sambil dengan taklim, niat untuk sholat isya. Itu argonya terus jalan seperti orang sholat. Wal malaikatu yusholluna 'ala ahadikum, dan malaikat bersolawat kepada salah seorang di antara kalian, madama fi majlisihi alladzi shalla fihi, selagi dia duduk di tempat sholat. Di tempat sholat. Jadi di tempat sholatnya dia nggak berhenti kemana-mana, zikir di situ sampai isya misalnya, itu malaikat bersolawat. Salawatnya malaikat adalah mereka memohonkan ampun, doa untuk ampunan kita. Jadi dia adalah kepada Allah, ya Allah ampunilah fulan. Jadi salawatnya malaikat adalah ya Allah ampunilah orang tersebut, mendoakan kita. Kemudian kemudian dia berkata, malaikat berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah rahmat orang ini. Allahumma ighfir lahu, doanya malaikat. Ya Allah ampunilah orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya.
yuhdits fihi. Selagi dia tidak menyakiti siapapun di dalam masjid tersebut, selagi dia tidak berbicara kepada yang lain. Jadi habis sholat, kalau ada taklim duduk Pak, sini duduk zikir sendiri, mohon kepada Allah, itu malaikat mendoakan kita semua. Maka ini cuma niat sholat satu, cuma niat sholat dapat pahala sholat terus. Makanya saya itu di masjid itu punya program untuk yang sepuh-sepuh, terutama yang sudah pensiun. Karena pensiun ini takutnya defisit amalnya. Saya punya program itu untuk yang pensiun habis maghrib ke isya iktikaf baca Quran, mau dengarkan macam-macam terserah. Atau tidur aja nggak apa-apa, kalau mau baca Quran. Yang penting niatnya nunggu sholat ke sholat yang lain, supaya defisit kekurangan kekurangan amal itu bisa terpenuhi. Apalagi pejabat-pejabat yang sudah dulunya megang tempat-tempat penting, ya. Tempat saya itu termasuk banyak tempat penting. Di antaranya ada bekas ketua Telkom, itu kan banyak orderan-orderan bawah meja ya. Perizinan dan sebagainya. Maka saya punya program di masjid itu, walaupun ya ada hadir, tapi setidaknya diprogramkan itu untuk apa? Untuk menikmati masjid yang pertama, yang kedua untuk defisit. Apalagi yang mau umroh, saya kalau manasik umroh 10 hari sebelum berangkat saya minta mereka untuk maghrib isya di masjid. Habis subuh sampai subuh di masjid supaya betah di Masjidil Haram. Saya banyak orang datang ke Mekah, ke Madinah, datang sudah sholatnya terlambat, habis sholat pulang ke hotel lagi. Iya, masya Allah. Sholat terlambat Pak, habis sholat nggak diuntung lagi langsung pulang. Apalagi yang paling belakang, karena sudah was-was kan, orang dari depan sudah banyak yang pulang. Jarang sekali, mungkin cuma 10% lah menurut saya, orang yang datang ke Masjidil Haram menikmati betul Masjidil Haram. Nikmati di dalam baca Quran, nikmati di Ka'bah, nikmati banyak orang nikmatinya bukan Masjidil Haram, nikmatinya di luar Masjidil Haram, di Zamzam Tower, di Bismillah, itu banyak yang nikmati. Di Madinah juga begitu. Padahal Madinah itu hotelnya dekat-dekat, dekat sekali. Tapi jarang orang menikmati dalamnya Masjid Nabawi. Ini penting. Jadi di sini hadis ini berkaitan dengan niat. Orang itu kalau niatnya baik, dia niat untuk sholat, kemudian lillahi ta'ala, maka dihitung banyak sekali pahala-pahala yang ada di dalam masjid ini. Ini bukan masalah sholat yang tadi, masalah niat. Orang itu niat, kalau niatnya baik, wudhu dengan sempurna untuk sholat, maka Allah beri pahala dia sholat sampai dia selesai. Kemudian masuk hadis yang ke-11. Ini 3 tayang. Dari Abu Abbas, Abu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dari Abu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu anaknya Abbas juga namanya. Dari bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih wa ta'ala. Dari Rasulullah SAW yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ini namanya disebut apa? Hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis dari Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Atau di sini bima yarwi an rabbih. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhan. Itu disebut dengan hadis qudsi. Sudah kita bahas hadis qudsi sebelumnya. Inna Allah kataba al-hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian beliau menjelaskannya, menerangkan tentang kebaikan dan keburukan tadi. Faman hamma bi hasanatin, barang siapa yang berniat dengan satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum mengamalkannya, kata Allah tabaraka wa taala indahu hasanah kamilah, maka Allah berikan dia pahala sempurna dari yang diniatkan tadi. Coba niat belum sempat mengerjakan, maka dia sudah dapat pahala secara sempurna. Ini kebaikan luar biasa. Niat haji belum sempat haji, sudah bayar, sudah DP, sudah nunggu, ternyata di cancel kemarin. Itu sakit hati ya, tenang, orang sakit hati, jangan sakit hati, sudah dapat pahala yang sempurna. Kalau tahun ini ternyata meninggal, nggak bisa berangkat, sudah dapat pahala. Pahala inti hajinya sudah dapat sempurna. Kemudian wa inna biha ta'amilaha kataballahu 'indahu 'ashra hasanat. Kalau dia berniat kemudian mampu untuk melaksanakannya, Allah tulis 10 kali lipat dari pahala ganjaran amal tersebut. Bila sab'umiyah, kali 10 sampai berapa? Sab'umiyah al-dha'fin. Berapa itu? 700 kali kebaikan.
ila al-amin katsirah, bahkan sampai kelipatan yang banyak, kelipatan yang enggak terhingga, tergantung niatnya masing-masing. Orang itu kalau sudah niat, kemudian niatnya baik, itu enggak terhingga. Minimal dapat 10 kali. Maksimal tidak terhingga. Bisa 700 kali, karena dalam Al-Quran 700 kali bisa tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan siapa saja yang dikehendaki dan tidak terbatas. Tidak terbatas. Kemudian wa in hamma bisayyi'ah, kalau dia ini berniat untuk berbuat satu kebaikan atau keburukan, malam ya'malha dan belum melakukannya, kemudian kata bahwa Allah Ta'ala innahu hasanatan kamilah, Allah tulis baginya pahala satu pahala penuh. Jadi satu pahala penuh. Kemudian wa in hamma biha ma'amilaha kata Allah sayyi'atan wahidah. Kalau dia berbuat niat, kemudian niat buruk, kemudian mampu melaksanakannya, dia dapat satu keburukan, satu dosa keburukan. Jadi yang pertama ini kata pertama perbanyak niat kebaikan. Niat saja, niat. Walaupun kita belum sempat, belum sempat sama meremehkan juga. Belum sempat itu memang nggak sempat sama sekali, belum sempat. Lain dengan meremehkan. Kalau meremehkan itu ya mau gagal, gitu, males-malesan, itu meremehkan. Kalau belum sempat itu sudah niat betul, tapi belum bisa. Ada orang yang ngaji, belum sempat saya. Itu dapat pahala. Niat buruk kemudian menahan. Kenapa niat buruk di sini pada pahala? Kalau di hadis ke-11, ayat ke-9 tadi kan niat buruk dapat dosa, disuruh tulis. Di sini kata para ulama, niat buruk kemudian menahan. Dia punya niat buruk. Wah, ini kayak salib misalnya. Niat buruk pengen nyalip lagi, biasanya pengendara kan begitu. Atau lagi nyalip dimisuhi. Itu kan kadang jengkel juga. Niat untuk saya balas, saya salib gitu. Ternyata nggak kesampaian, nggak kejar dan tidak bisa ditahan oleh dia, maka itu mendapatkan satu kebaikan. Jadi yang maksud di sini adalah berbeda dengan hadis 9. Di sini punya niat buruk tapi dia tahan untuk tidak melakukan. Maka kata para ulama, ini salah satu Imam Nawawi mengatakan ini salah satu kerahmanan Allah, kemuliaan Allah, salah satu kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah manusia ini tidak dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah, maka kita tidak akan menyusulkan amal. Karena cenderungnya manusia adalah berbuat dosa. Satu saja kita, misalnya 50-50, pahala dapat 1, dosa dapat 1. Kira-kira banyak pahala atau banyak dosa? Pasti banyak dosanya. Kita hanya sering suudzon kepada orang. Hari ini yang paling tidak bisa dihindari adalah suudzon. Orang batuk suudzon, orang mengisah suudzon, orang pakai macam-macam suudzon, orang baru keluar dari luar kota suudzon. Kira-kira begitu. Tapi kalau untuk masalah duit nggak ada suudzon. Ya, untuk masalah duit, pasar, hotel itu nggak ada suudzon. Tapi kalau plastik banyak ya suudzon. Jadi bayangkan coba kalau kita tidak ada hadis ini, maka kemungkinan kita ini masuk ke neraka. Jadi hadis ini adalah yang kaitan dengan niat. Perbanyak niat baik, insya Allah nanti Allah akan sampaikan kita kepada niat tersebut. Hadis terakhir dalam bab ikhlas ini agak panjang sedikit hadisnya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Khattab, ini anaknya Sayyidina Umar. Abdurrahman Abdullah bin Umar disebut dengan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Kalau dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW menyebut, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, intalaqa salatu safarin liman kana qablakum. Telah pergi orang sebelum kalian, telah ada beberapa orang sebelum kalian. Maksudnya sebelum zamannya para sahabat itu ada satu cerita, ada 3 orang pergi. Kemudian hatta awahumul mabitu ila dharin pada sampai masuk waktu malam dan mereka ingin bermalam dan ada gua di situ, kemudian mereka masuk dalam gua. Ini yang terkenal sekali di sini. Maka 3 orang sedang bepergian, kemudian datang waktu malam mereka ingin istirahat, masuk ke dalam gua. Di padang pasir masuk ke dalam gua. Kemudian pada hadarat sabratun minal jabali fasaddat alaihim bab. Tiba-tiba jatuh batu besar di mulut gua, sehingga mulut gua tadi tertutup. Mulut guanya ini sebenarnya mengatakan di atas, jadi guanya bukan seperti gua di bawah, tapi ada di atas. Gitu. Karena pasir banyak sekali gua, lihat gua hero kan, yang belum pernah naik ke gua hero.
unik, baju kecil. Tapi Rasulullah di situ senangnya luar biasa. Nah kemudian faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-safra illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi amalikum. Sesungguhnya kita ini tidak akan selamat dari sini, kalian tidak akan selamat sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuka batu ini dengan amal soleh kita. Nah, jadi mereka ini yakin dengan amal solehnya. Maka mereka pikir cari apa ya amal solehnya. Maka setiap orang berdoa. Satu orang berdoa, rajulun minhum berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Jadi satu orang berdoa, ya Allah, saya punya orang tua yang sudah sepuh, orang tua yang sudah tua sekali. Kemudian wa kuntu la aqu qablahuma ahlan wa laman. Dan aku tidak memberi anakku, keluargaku dan budakku sampai orang tuaku minum. Jadi kata beliau, saya tidak memberikan minum kepada keluarga, kepada anak saya, kepada istri saya. Sebelum mereka dua minum. Coba bayangin, ini laki-laki yang sangat luar biasa. Anaknya nggak dikasih makan, istrinya nggak dikasih makan sebelum orang tuanya makan. Karena sudah tua. Kita kalau ada orang tua yang sudah tua itu cepat mati kalau orang begitu kira-kira. Kemudian Panahai di kola busya dari yawaman kolam kuring alaiha hatta nama. Jadi setelah itu kemudian suatu saat saya disuruh oleh orang tua saya untuk cari pepohonan. Maksudnya pepohonan sih daun-daunan untuk makan gembalanya, untuk makan kambing-kambingnya, untuk makan unta-untanya. Jadi setelah suatu saat disuruh dia untuk pergi nyari. Kemudian setelah pergi, ternyata lama perginya sampai orang tuanya tidur. Kemudian fa'alat tulahuma wa uqahuma fawajadtuhuma na'imain. Setelah pulang orang tua saya tidur, saya langsung memeras susu, kemudian ditaruh di tempat minum yang untuk orang tuanya itu. Kemudian juga orang tua sudah tidur, maka saya tidak mau untuk membangunkan mereka. Coba. Kemudian wa'an al-baqa fakaritu anku kilahuma wa'an al-baqu wa'an al-buqa qawlahuma ahlan awmalan faladitu. Maka saya tidak mau membangunkan mereka dan juga tidak memberikan makan dan minum kepada istrinya, kepada anaknya, kepada budaknya. Di hari itu tidak ada yang makan sebelum orang tuanya makan, padahal orang tuanya tidur dan tidak mau dia bangun. Itu adabnya saking luar biasa kepada orang tua. Kemudian kalau kita kayak bangunlah, pakai kaki, bangunlah, kita dulu. Apalagi istrinya cerewet misalnya, sudah ribut sama bapaknya. Warqadahu ala yadi, dia tunggu tangannya itu ada baskom, baskom susu itu biasanya. Kemudian antadiru istiqomah hatta baru fajr. Saya tunggu mereka sampai mereka bangun, tahu-tahu sampai terbit matahari. Ada orang ini nggak sholat, ini kan belum zaman Nabi, kira-kira begitu. Dia tunggu orang tuanya sampai orang tuanya bangun sampai terbit. Kemudian wasiyyatu yatadawwuna 'inda qadami. Jadi anak-anak sudah mulai melaporkan nangis, merengek-rengek di kaki saya. Sampai Pastai Allah fasyariba wudu. Akhirnya setelah anak itu merengek di kaki saya, sedangkan saya sudah ada di orang tua saya itu kata orang ini, maka bangunlah orang tuanya, kemudian minum dari dari hasil yang ditumpi dari malam itu. Kemudian Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bi wajhika fafadhil 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sabr. Ya Allah, kalau aku melakukan itu karena ikhlasku kepada Engkau, karena mengharap ridho Engkau, maka selesaikanlah masalah saya, bukalah pintu keluar ini supaya saya bisa keluar. Kira-kira begitu. Dia doa dengan amal soleh yang menurut dia ini kayaknya yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang sudah luar biasa menjaganya. Kemudian farajat syai'an. Bergeser sedikit batu tersebut, saya ringkas saja di sini. Bergeser tersebut sedikit batu tersebut, kemudian
kemudian masih belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa, ya Rasul, ya Allah, saya punya sepupu ini bukan mahram ya, Pak, sepupu. Saya punya sepupu yang cantik, yang saya singkat saja. Saya cinta sekali sama dia. Maka saya ajak dia untuk berhubungan, suatu saat dia nggak mau. Kemudian suatu saat beberapa tahun kemudian, sepupu saya tadi cantik, saya cinta kepada dia, punya masalah datang kepada saya, maka saya kasih 120 dirham. 120 dirham itu dengan janji begini, dengan 120 dirham ini kamu mau ya hubungan sama saya, berhubungan badan kira-kira begitu. Maka akhirnya perempuan tadi mau, mungkin kan kepepet. Ketika sudah mau berhubungan badan, sudah berada di antara dua kaki, di antara dua kaki perempuan tadi bilang, "Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah." Maka seketika itu orang tadi langsung sadar, dia tinggalkan perempuan tadi, dia tinggalkan harta 120 dinar. 120 dinar ditinggalkan. Emas itu 120 dinar. Satu dinar itu kurang lebih 3 sekian gram kalau tidak salah. Coba bayangkan, 100 kali 100 berarti 300 gram itu, atau 450 gram kurang lebih. Ditinggal begitu saja. Maka dia katakan, ya Allah, kalau perbuatan saya ini meninggalkan perempuan tadi, saya sedekahkan tadi, kemudian saya takut berzina karena Engkau, padahal saya belum halal, maka ya Allah, kalau Engkau terima amal saya ini, kalau aku melakukan ini karena Engkau, maka bukalah pintu ini, selesaikanlah masalah-masalah saya. Maka itu cuma sedikit tapi belum bisa keluar. Yang ketiga ini bahwa seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, aku punya banyak pegawai, punya banyak pegawai. Kemudian saya gaji mereka satu persatu. Kemudian ketika saya gaji satu orang nggak ada di situ, maka saya simpan uangnya. Kemudian saya usahakan lagi, dibuat lagi macam-macam. Setelah itu ternyata uangnya itu jadi besar, jadi banyak. Nah, beberapa tahun kemudian orang tadi datang, Pak bos, saya minta upah saya mana? Setelah sekian tahun itu, saya minta upah saya mana? Maka kata bosnya, upah kamu apa yang kamu lihat semuanya ini, dari unta, kemudian kambing, semua ini milik kamu, karena ini adalah hasil dari gaji kamu yang saya simpan, kemudian saya kembangkan, kemudian saya kembangkan begitu. Maka ini semua adalah milik kamu. Wah, bercanda nih bos. Jangan kata orang ini kira-kira begitu. Wah, jangan bercanda bos. Saya kan gajinya sedikit. Enggak, ini benar, saya tidak bercanda. Tapi orang ini nggak tahu malu juga. Ternyata diambil semuanya. Coba bayangin, sudah dikasih gajinya sedikit, dikembangkan banyak, diambil semua. Diambil semua, nggak ada sisa apa-apa. Orang tadi bosnya belum punya apa-apa. Maka dia doa, ya Allah, kalau ini saya melakukan ini karena Allah, maka selesaikan masalah-masalah saya. Maka terbukalah pintu tersebut, akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Ini singkat dari hadis ini. Ini kalau kita kayaknya kalau ada malah di film kayaknya duitnya, ya gajinya malah dipotong. Kalau bisa di PHK sebelum waktunya supaya nggak ada pesangon, kira-kira begitu. Maka dari sini pelajaran yang disimakkan ketika kesulitan, kesempitan kata Imam Nawawi untuk bertawasul dengan perbuatan baik kita. Apa kira-kira perbuatan baik kita ada? Saya belum ada. Punya perbuatan baik saya belum punya. Untuk bertawasul dengan amal soleh kita masih banyak dia dan seterusnya. Pentingnya memuliakan Allah, memuliakan orang tua karena Allah. Ini penting. Menahan dan meninggalkan keinginan bermaksiat di waktu mampu untuk bermaksiat. Terutama bapak-bapak yang gajinya besar, yang mampu, istrinya di rumah tidak bisa mencukupi nafkah batinnya, maka jangan jajan di luar, ditahan. Nah, istrinya kalau tahu begitu kasih kesempatan bapaknya untuk nambah lagi. Nah, daripada dia berzina untuk nambah lagi. Maka orang-orang Arab itu istrinya banyak. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan, punya kesempatan. Makanya supaya tidak berzina disuruh nikah, kira-kira begitu. Kemudian menunaikan hak orang lain dan menjaga amanah, ini merupakan bagian daripada amal soleh. Inti dari semua hadis-hadis ini, Bapak Ibu, dalam Allah adalah kita perbaiki niat kita, karena niat ini asas dari seluruh amalan-amalan kita. Masih banyak kata Imam Nawawi hadis yang tidak beliau sebutkan, tapi ini cukup kira-kira 12 hadis untuk kita kembalikan niat kita, jangan sampai bergeser kepada
kepada makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dan saya sarankan untuk bergembira pada bulan ini, karena bergembira dengan kelahiran Nabi diperintahkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan apa? Dengan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Rahmat Allah yang terbesar ke alam dunia ini apa? Diutusnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah dalam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku kirim alam dunia ini wahai Nabi kecuali engkau rahmat semesta alam. Jadi kalau ada yang tidak mau ikut enggak apa, tapi minimal bergembira. Cukup dengan dua dalil dalam Al-Quran. Yang pertama surat Ibrahim ayat 5, yang kedua surat Yunus ayat 57 atau 58. Kira-kira begitu. Demikian dari saya. Kalau ingin maaf, ini ada kelas sedikit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum